Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang rumus-rumus trigonometri, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Tanti Jumaisyarah Siregar MPD. Kami yang beranggotakan yaitu Farhan Lubis, saya sendiri yaitu Leli Setiani, Irsadila Amara, Nesa Ovia Kulsum, Arnisa Ramadhani Siregar, dan Dinda Syakila. Baik, langsung saja kami akan memaparkan materinya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Pada materi kali ini akan membahas tentang jumlah dan selisih dua sudut dalam trigonometri, yaitu pada sinus, kosinus, dan tangen. Misalnya, alfa dan beta adalah sudut sembarang, maka jumlah alfa dan beta adalah alfa tambah beta, dan selisih antara A dan B adalah alfa kurang beta. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar 81 dan 82 berikut. Pada gambar 8.1, sudut AOB sama dengan alfa, sudut BOC sama dengan beta. Sudut AOC sama dengan alfa tambah beta. Pada gambar 8.2, sudut DOF sama dengan alfa dan sudut DOF sama dengan beta. Sudut EOF sama dengan alfa dikurang beta. Selanjutnya kita akan menurunkan rumus trigonometri untuk jumlah sudut dan selisih dua sudut, yaitu sinus alfa tambah beta, sinus alfa kurang beta, cos alfa tambah beta, kosinus alfa kurang beta, tangen alfa tambah beta, dan tangen alfa kurang beta. 1. Rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Untuk memahami rumus kosinus, perhatikan gambar di bawah ini. Dari lingkaran tersebut terpusat di O0,0 dan berjari-jari satu satuan. Dengan mengingat kembali tentang koordinat kartesius, maka koordinat titik A 1, 0, koordinat titik B cos A sin A, koordinat titik C cos A tambah B sin A tambah B, koordinat titik D cos min B sin min B atau cos B sin min B. AC sama dengan BD, maka AC kuadrat tambah BD kuadrat. Cos alfa A tambah B dikurang 1 kuadrat ditambah sin A tambah B dikurang 0 dalam kurung dikuadratkan sama dengan cos B dikurang cos A dikuadratkan ditambah min sin B dikurang sin A dikuadratkan. Kosinus kuadrat A tambah B dikurang 2 cos A tambah B ditambah 1, sin kuadrat AB sama dengan cos kuadrat B dikurang 2 cos B cos A ditambah cos kuadrat A tambah sin kuadrat B tambah 2 sin B sin A ditambah sin kuadrat A. 2 dikurang 2 cos A tambah B sama dengan 2 dikurang 2 cos A cos B tambah 2 sin A sin B. 2 cos A tambah B sama dengan 2 cos A 2 dikali cos A cos B dikurang sin A sin B. Cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Rumus kosinus untuk jumlah dua sudut, yaitu rumusnya cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Misal, cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Dengan cara yang sama, maka cos A kurang B sama dengan cos A tambah min B. Cos A kurang B sama dengan cos A cos min B dikurang sin A kali sin min B. Cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, untuk rumus kosinus selisih dua sudut, rumusnya yaitu cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Contoh soal rumus kosinus.
Diketahui cos A sama dengan 5/13 dan sin B sama dengan 24/25. Sudut A dan B lancip. Hitunglah cos A tambah B dan cos A dikurang B. Untuk penyelesaian, cos A sama dengan 5/13, maka sin A sama dengan 12/13. Sin B sama dengan 24/25, maka cos B sama dengan 7/25. Cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A kali sin B sama dengan 5/13 dikali 7/25 dikurang 12/13 dikali 24/25 sama dengan 35/325 dikurang 288/325 sama dengan min 253/325. Cos A dikurang B sama dengan cos A kali cos B tambah sin A kali sin B sama dengan 5/13 kali 7/25 tambah 12/13 kali 24/25 sama dengan 35/325 tambah 288 dikurang 325 sama dengan 323/325. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsadila Amara. Baik, saya Irsadila Amara akan melanjutkan penjelasan dari Lelis Tiani. 2. Rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus sinus selisih dua sudut. Perhatikan uraian berikut. Sin kali A kurang B sama dengan sin kali A tambah min B. Sin A cos min B ditambah cos A sin min B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B, sehingga diperoleh sin kali alfa kurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Rumus sinus jumlah dua sudut. Perhatikan uraian berikut. Sin kali A tambah B sama dengan cos 90 derajat dikurang alfa ditambah beta sama dengan cos 90 derajat dikurang alfa dikurang beta sama dengan cos 90 derajat dikurang alfa cos beta ditambah sin 90 derajat dikurang alfa sin beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, sehingga diperoleh sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. 3. Rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Rumus tangen jumlah dua sudut. Tan A ditambah B sama dengan tan ditambah A tambah tan ditambah B per 1 ditambah dikurang tambah tan ditambah A tambah tan ditambah B. Untuk tan A kurang B sama dengan tan tambah A tambah kurang tambah tan tambah B per 1 tambah tan tambah A tambah tan tambah B. Contoh soal rumus tangen. Tanpa menggunakan tabel logaritma atau kalkulator, hitunglah tan 105 derajat. Penyelesaian, tan 105 derajat sama dengan tan dikali 60 ditambah 45 derajat sama dengan tan 60 derajat dikali tan 45 derajat per 1 dikali tan 60 dikali tan 45. Contoh soal rumus sinus. Diketahui cos A sama dengan min 4/5 dan sin B sama dengan 5/13. Sudut alfa dan B tumpul. Hitunglah sin A tambah B dan sin A kurang B. Penyelesaian, cos A sama dengan min 4/5, maka sin A sama dengan 3/5 kuadran 2. Sin B sama dengan 5/13, maka cos B sama dengan min 12/13 kuadran 2. Sin A tambah B sama dengan sin A cos dikali cos B ditambah cos A kali sin B sama dengan 3/5 dikali min 12/13 ditambah min 4/5 dikali 5/13 sama dengan
min 36 per 65 dikurang 20 per 65 sama dengan min 56 per 65. Untuk sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B sama dengan 3 per 5 dikali min 12 per 13 dikurang min 4 per 5 dikali 5 per 13 sama dengan min 36 per 65 ditambah 20 per 65 sama dengan min 16 per 65. A. Rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Dalam materi trigonometri, selain ada rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk menghitung nilai suatu sudut yang tidak termasuk sudut istimewa, juga terdapat rumus trigonometri sudut rangkap seperti halnya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus sudut rangkap digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri untuk suatu sudut atau utamanya untuk bukan sudut istimewa tanpa alat bantu hingga seperti kalkulator dan atau tabel. Seperti yang kita ketahui bahwa besar sudut yang termasuk dalam sudut istimewa adalah 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan sudut istimewa dengan penambahan secara periodik lainnya. Sedangkan contoh sudut yang bukan merupakan sudut istimewa adalah 75 derajat, 105 derajat, dan lainnya sebagainya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa sama dengan 2 cos alfa, 2 cos kuadrat alfa min 1. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan pangkat 2 alfa. Rumus trigonometri sudut rangkap meliputi 3 persamaan fungsi trigonometri. Ketiga persamaan tersebut adalah fungsi sin sudut rangkap, fungsi cos sudut rangkap, dan fungsi tan sudut rangkap, di mana seperti yang terlihat pada 3 persamaan yang diberikan pada gambar di atas. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus sudut rangkap. Yang pertama, rumus sudut rangkap fungsi sinus. Rumus fungsi Baiklah, saya akan menjelaskan rumus sudut rangkap. Yang pertama, ada namanya rumus sudut rangkap fungsi sinus. Nah, rumus sudut rangkap fungsi sinus itu memiliki rumus yaitu sin 2A dikurang 2 sin alfa cos alfa. Mana fungsi rumus sudut rangkap fungsi sinus di atas diperoleh? Maksudnya dari mana rumus ini diperoleh? Perhatikan pembuktian yang akan saya berikan berikut ini. Bukti, sin 2 alfa sama dengan sin alfa tambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, karena hasilnya sama 2 sin alfa cos alfa, maka terbuktilah rumus ini tadi. Nah, yang kedua, rumus sudut rangkap fungsi kosinus. Ada 3 rumus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai sudut rangkap kosinus. Ketiga rumus untuk memperoleh rangkap fungsi kosinus diberikan seperti 3 persamaan berikut. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos alfa tambah alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa
sehingga diperoleh cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, yang kedua, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Sehingga diperolehlah cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Persamaan yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat. Cos sama dengan cos kuadrat alfa dikurang 1 dikurang cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Sehingga diperoleh cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Contoh soal. Tentukan nilai fungsi kosinus untuk sudut 120 derajat dengan memanfaatkan rumus pada sudut rangkap. Penyelesaian. Cos 120 derajat sama dengan cos buka kurung 2 dikali 60 tutup kurung. Jadi cos 120 derajat sama dengan cos kuadrat 60 dikurang sin kuadrat 60. Cos 120 derajat sama dengan setengah kuadrat dikurang setengah akar 3 kuadrat. Cos 120 derajat sama dengan 1/4 dikurang 3/4 sama dengan negatif 2/3 sama dengan negatif setengah. Yang ketiga, rumus sudut rangkap fungsi tangen. Ketiga adalah bahasan rumus sudut rangkap untuk fungsi tangen. Terdapat sebuah persamaan yang menyatakan persamaan sudut rangkap fungsi tangen. Rumus sudut rangkap sinus dinyatakan dalam rumus berikut, yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Dari mana persamaan di atas diperoleh? Perhatikan pembuktian berikut. Bukti, tan 2 alfa sama dengan tan alfa tambah alfa sama dengan tan alfa tambah tan alfa sama dengan per 1 dikurang tan alfa kali tan alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Baiklah, saya Nesofia Kulsum. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Farhan Lubis. Nah, di sini kan terdapat soal, di mana soalnya adalah jika diketahui nilai tan alfa sama dengan 2/3 dan jika sudut alfa merupakan sudut lancip, maka tentukan nilai tan 2 alfa. Untuk penyelesaiannya, tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Tan 2 alfa sama dengan 2 dikali 2/3 per 1 dikurang 2/3 kuadrat. Tan 2 alfa sama dengan 4/3 per 1 dikurang 4/9. Tan 2 alfa sama dengan 4/3 per 5/9. Tan 2 alfa sama dengan 4/3 dikali 9/5. Tan 2 alfa sama dengan 12/5. Nah, selanjutnya adalah rumus trigonometri untuk sudut pertengahan dalam materi trigonometri. Ada rumus jumlah dan selisih dua sudut dan rumus sudut rangkap. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung suatu nilai sudut yang tidak termasuk sudut istimewa. Selain itu, sudut trigonometri juga memiliki rumus sudut pertengahan seperti halnya rumus jumlah dan selisih dua sudut serta rumus sudut rangkap. Rumus trigonometri sudut pertengahan juga digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri suatu sudut atau utamanya untuk bukan sudut istimewa tanpa alat bantu hitung seperti kalkulator ataupun tabel. Contoh sudut yang termasuk sudut istimewa adalah 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh sudut yang bukan merupakan sudut istimewa adalah 75 derajat, 105 derajat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah rumus sinus sudut tengahan, yang dimana rumusnya adalah sin setengah alfa sama dengan positif negatif akar 1 dikurang cos alfa per 2.
Nah, dari mana persamaan tersebut diperoleh? Persamaan tersebut diperoleh dengan melakukan pembuktian sebagai berikut, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa per 2. Kemudian dengan mensubstitusikan alfa sama dengan setengah theta, maka sin kuadrat setengah theta sama dengan 1 dikurang cos 2 dikali setengah theta per 2. Sin kuadrat setengah theta sama dengan 1 dikurang cos theta per 2. Sin setengah theta sama dengan positif negatif akar 1 dikurang cos theta per 2. Baiklah, saya Dinda Sakila akan melanjutkan penjelasan dari Nessa Oktaviani. Contoh soal. Tentukan nilai dari sin 22,5. Penyelesaian. Sin 22,5 derajat sama dengan sin 45 derajat per 2. Sin 22,5 derajat sama dengan sin 1 per 2 dalam kurung 45 derajat. Sin 22,5 derajat sama dengan akar 1 dikurang sin 45 derajat per 2. Sin 22,5 derajat sama dengan akar 1 dikurang 1 per 2 akar 3 per 2. Sin 22,5 derajat sama dengan akar 1 per 2 dikurang 1 per 4 akar 3. Yang kedua yaitu rumus kosinus sudut tengahan. Kosinus 1 per 2 alfa sama dengan plus minus akar 1 cos alfa per 2. Dari mana persamaan di atas diperoleh? Perhatikan pembuktian berikut. Untuk membuktikan rumus kosinus sudut pertengahan dapat menggunakan rumus kosinus sudut rangkap yang salah satunya bisa dibuktikan sebelumnya. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. 2 cos kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa. Cos kuadrat sama dengan 1 tambah cos 2 alfa per 2. Dengan mensubstitusikan alfa sama dengan 1 per 2 theta, maka cos 21 per 2 theta sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa per 2. Cos 21 per 2 theta sama dengan 1 ditambah cos 2 dalam kurung 1 per 2 theta per 2. Cos 21 per 2 theta sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos theta per 2. Contoh soal, tentukan nilai dari cos 22,5. Cos 22,5 derajat sama dengan cos 45 derajat per 2. Cos 22,5 derajat sama dengan cos 1 per 2 dalam kurung 45 derajat. Cos 22,5 derajat sama dengan akar 1 dikurang cos 45 derajat per 2. Cos 22,5 derajat sama dengan akar 1 dikurang 1 per 2 akar 2 per 2. Cos 22,5 derajat sama dengan akar 1 per 2 dikurang 1 per 4 akar 2. Saya Arnisa Ramadhani Siregar akan menjelaskan rumus tangen sudut pertengahan. Rumusnya yaitu tan 1 per 2 alfa sama dengan lebih kurang akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Dari mana persamaan di atas diperoleh? Perhatikan pembuktian berikut. Untuk membuktikan rumus tangen pertengahan, dapat menggunakan rumus sinus dan kosinus. Sudut pertengahan yang telah dibuktikan di atas yaitu tan 1 per 2 theta sama dengan sin 1 per 2 theta per cos 1 per 2 theta. Tan 1 per 2 theta sama dengan 1 lebih kurang akar 1 kurang cos theta per akar 2 bagi lebih kurang akar 1 tambah cos theta per akar 2.
tan 1/2 theta lebih kurang akar 1 kurang cos theta per 2 bagi lebih kurang akar 1 tambah cos theta per 2. Tan 1/2 theta sama dengan lebih kurang akar 1 kurang cos theta bagi akar 1 tambah cos theta. Contoh soal. Tentukan nilai tan dari 22,5. Penyelesaiannya. Tan 22,5 derajat sama dengan tan 45 derajat per 2. Tan 22,5 derajat sama dengan tan 1/2 dalam kurung 45 derajat. Tan 22,5 derajat sama dengan akar 1 dikurang cos 45 derajat per 1 ditambah cos 45 derajat. Tan 22,5 derajat sama dengan akar 1 dikurang 1/2 akar 2 per 1 ditambah 1/2 akar 2. Tan 22,5 sama dengan akar 2 dikurang akar 2 per 2 dibagi 2 ditambah akar 2 per 2. Tan 22,5 derajat sama dengan akar 2 dikurang akar 2 per 2 ditambah akar 2. Tan 22,5 derajat sama dengan akar 2 dikurang akar 2 per 2 ditambah akar 2 dikali 2 dikurang akar 2 per 2 tambah akar 2. Tan 22,5 derajat sama dengan akar 4 dikurang 4 akar 2 tambah 2 per 4 dikurang 2. Tan 22,5 derajat sama dengan akar 6 dikurang 4 akar 2 per 2. Tan 22,5 derajat sama dengan akar 3 dikurang 2 akar 2. Demikian materi dari kami. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.